Inilah Rumah Politik tribunbengkulu.com. Pemilu serentak 2024 adalah hajatan pemilu paling bersejarah di negeri ini. Untuk itu, kami tribunbengkulu.com meluncurkan program Rumah Politik sebagai wadah bagi masyarakat, penyelenggara, bahkan politisi untuk bersuara lebih banyak tapi lebih bermutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, apa kabarnya? Ketemu lagi dengan saya Prawira Maulana di program Rumah Politik tribunbengkulu.com. Tribuners, hari ini saya sedang berada di kantor KPU Kabupaten Bengkulu Tengah. Di Bengkulu Tengah ini bukan main nih. Dari 5 komisioner, 4 komisioner hadir di tengah-tengah kita. Mulai dari Pak Ketua. Saya ucapkan selalu Pak, apa kabar Pak Ketua? Alhamdulillah sehat. Tribuners, ini Ketua KPU Bengkulu Tengah Bapak Broto Seno. Di sebelahnya ada Komisioner KPU Bengkulu Tengah Bapak Mulyadi, lalu Pak Meki, ya, dan yang paling cantik nih Ibu Nora. Bapak Ibu semua apa kabarnya? Alhamdulillah. Terima kasih nih tribunbengkulu.com sudah diterima di sini dan diberikan kesempatan untuk interview sekaligus ngobrol-ngobrol santai tentang persiapan KPU Bengkulu Tengah dalam menyongsong event yang katanya paling akbar di negeri ini, yakni Pemilu Serentak 2024. Pak Ketua, bisa dijelaskan sampai sejauh ini apa nih yang sudah disiapkan ataupun progres terbaru dari KPU Bengkulu Tengah? Terima kasih. Selamat siang menjelang sore pada Tribuners. Tribuners Pak, betul. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2024 diawali dengan launching tahapan atau peluncuran tahapan yaitu pada tanggal 14 Juni ya Pak ya. 2022 ini. Kemudian terhadap tahapan-tahapan yang akan kita laksanakan, pada dasarnya kami KPU Bengkulu Tengah siap untuk melaksanakan tahapan ini, sekalipun memang tahapan Pemilu Serentak 2024 ini sering disebut-sebut bahwa tahapan Pemilu 2024 ini adalah tahapan pemilu yang akbar dan yang penuh tantangan, karena dalam kegiatan ini baru kali ini pemilu secara serentak, baik pemilu legislatif, presiden, kemudian Kepala daerah, pemilu kepala daerah itu diserentakkan dalam 1 tahun. Hanya dibagi 2 sesi. Sesi pertama yaitu pada bulan Februari nanti pemilihan DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten, kemudian DPD dan sekaligus dengan Pilpres. Nah, di season kedua, tahap kedua yaitu untuk pemilihan kepala daerah, baik gubernur maupun pemilihan bupati dan wali kota. Itu pada bulan November nanti. paling tidak November ya Pak ya. Direncanakan 2024. Nah, namun tahapan yang sudah harus kita laksanakan di tahun ini adalah yang pertama, sebelum memasuki tahapan pendaftaran partai politik, KPU Bengkulu Tengah telah melaksanakan yang namanya tahapan pemutiran data berkelanjutan, yang nanti secara gamblang akan dikupas atau disampaikan oleh penanggung jawab divisinya yaitu Bu Nora ya. Itu adalah data pemilih dari hasil pemilu terakhir, kemudian kita lakukan pemutahiran secara berkelanjutan sampai pada bulan ini, bulan Agustus ini, mungkin nanti di awal September untuk penetapan pemutahiran di bulan Agustus. Nah, kemudian mulai tanggal 29 Juli kita Juli. Juga ya, ini nanti secara detail juga akan disampaikan oleh penanggung jawab divisinya yaitu Pak Insinyur Haji Mulyadi tentang tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik yang hari ini
itu telah dibuka dari tanggal 29 Juli ya sampai tanggal Agustus 14 ya. 1 Agustus 1. Ya. Nah, kemudian hari ini sudah memasuki pada masa masa verifikasi administrasi saja tapi ya. Ya. Nah, yang berbeda di sini untuk verifikasi pendaftaran dan verifikasi sampai kepada penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2024 nanti ini secara terpusat di KPRI. Ya, KPU. Jadi baik pendaftarannya, verifikasi administrasinya itu nanti di KPRI. Hanya mungkin ada beberapa yang memang perlu diturunkan ke tingkat provinsi kemudian kabupaten untuk melakukan mungkin verifikasi faktual atau verifikasi administrasi yang sudah ditetapkan dari RI. Setelah di sana dilakukan maka kita akan melaksanakan tahapan ini. Dan kemudian sampai tahapan ini sampai Desember Pak Ul ya, final untuk penetapan parpolnya. Ya sampai bulan. Nah, barangkali itu sebelum ini tahapan yang harus kita laksanakan pada tahun ini dan pada dasarnya kami semua siap karena ya. Apapun bidangnya, apapun divisinya, kita sekalipun ada penanggung jawabnya masing-masing sebagai koordinator, namun kita dalam melaksanakannya secara kolektif kolegial kita bersama-sama melaksanakan. Artinya apapun tantangannya tetap akan kita hadapi dan mudah-mudahan kita dapat melaksanakan dengan baik. Siap Pak Ketua. Nah, itu tadi Tribuners ada dua hal yang dimention Pak Ketua. Yang pertama tentang pemutahiran data, yang kedua tentang partai politik yang verifikasi partai politik yang paling dekat. Bu Nora, tadi udah dimention Pak Ketua. Sebenarnya laporannya seperti apa sih Bu sampai saat ini tentang pemutahiran data tadi dari KPU Bengkulu Tengah? Pada saat ini kita KPU Kabupaten Bengkulu Tengah khususnya dan nasional melaksanakan tahapan pemutahiran data berkelanjutan yang mengacu ke Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan diturunkan lagi di Peraturan PKPU yang terakhir PKPU 6 Tahun 2021. Artinya core bisnis KPU ini yang membuktikan bahwa KPU terus bekerja di luar tahapan adalah proses pemutahiran data berkelanjutan. Nah, pemutahiran data berkelanjutan ini kami plenokan, kami mutahirkan itu setiap bulan. Setiap bulan ya, Bu ya? Setiap bulannya dari laporan masyarakat, dari laporan masyarakat dan dari penelitian internal yang kami lakukan. Akhirnya kami melakukan update itu setiap bulannya, men-TMS kan data sudah meninggal, warga yang sudah pindah memilih. Dan per 3 bulan kami melakukan forum koordinasi bersama para stakeholder dalam proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Nah, konsen KPU khusus Benteng dan Nasional pada saat ini adalah kami terakhir menjelang pemutahiran data untuk pemilu nanti PDB ini akan selesai di Oktober. Cut off-nya di 14 Oktober tahun 2022 ini kita sudah memasuki tahapan pemutahiran data untuk pemilu 2024. Artinya saat ini kami lakukan di ujung masa pemutahiran data berkelanjutan menyelesaikan data yang terakhir diturunkan oleh Kemendagri melalui KPU RI di bulan Juni bahwa diturunkan data tidak padan, data padan, data meninggal dunia. Ini yang sudah kami selesaikan dan insya Allah untuk Benteng sudah finishing di bulan Agustus ini dan kami akan cut off untuk pemutahiran data berkelanjutan nanti di September. Tahun yang sama ya, tahun ini juga ya Bu ya? September dan menjelang nanti kita persiapan di 14 Oktober untuk pemutahiran data persiapan pemilu 2024. Nah itu nanti kita baru akan masuk ke tahapan data coklit mungkin yang sudah pernah dengar, mencocokkan data dan penelitian yang melibatkan nanti petugas-petugas antarli seperti itu, melibatkan tenaga-tenaga ad hoc, PPK dan TPS. Artinya yang berbeda pada saat pemutahiran data berkelanjutan ini dilakukan oleh intern KPU tanpa bantuan tenaga ad hoc sampai bulan September ya. Nah, ketika kita memasuki pemutahiran data untuk pemilu, maka proses tahapan ini dibantu oleh tenaga ad hoc, ya. PPK, PPS dan nanti ada petugas pantamling namanya untuk pendataan dan penelitian di lapangan. Seperti itu yang saat ini sudah kita lakukan. Jadi tahapannya seperti itu ya Bu ya. Dan mungkin dalam kesempatan ini Tribuners saya juga menyampaikan kemarin saya sudah wawancara kepada wartawan Tribuners
KPU RI Iya, Bu. meluncurkan aplikasi Lindungi Hakmu. Lindungi Hakmu. Ya, Oke. ini adalah super app, super aplikasi yang bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat. Artinya data itu berada dalam genggaman kita. Jadi nanti seluruh Tribuners bisa mendownload aplikasi ini melalui Play Store di handphone masing-masing, di Android kita masing-masing. Jadi nanti kita bisa melihat real data update. Oke. Jadi dari Lindungi Hakmu ini kita bisa melihat data nasional hingga data per TPS. Yang kedua, setiap masyarakat bisa melakukan laporan jika memang belum terdata sebagai pemilih. Di aplikasi Ya, tersebut di ya, Bu? aplikasi Oh, Lindungi gitu, Pak. Hakmu. Yang kedua, masyarakat bisa melakukan ubah data di aplikasi ini. Oke. Oh, kita Jika memang dia sudah pengajuannya. pindah pemilih, jadi dia bisa lapor melalui aplikasi Lindungi Hakmu itu. Oke. Dan data ini real update setiap bulan mengikuti proses pemutahiran data di seluruh KPU kabupaten di seluruh wilayah Indonesia. Itu aplikasi terbaru kita. Artinya tidak ada lagi ya alasan ketika masyarakat tidak mampu datang ke kantor KPU, mereka bisa lapor secara langsung Oh, melalui begitu. aplikasi ini. Itu tadi Tribuners, Bu Nora sampaikan terobosan baru dari KPU bahwa ada namanya aplikasi yang namanya Lindungi Lindungi Hakmu. Hakmu. Jadi bisa mendownloadnya di Play Store. Ya. Itu tadi, saya malah baru dengar Bu Nora, sorry. Ya, kemarin alhamdulillah sudah diberitakan oleh Suryadi. Ya. Itu artinya membantu kami juga dalam Ya, proses betul. sosialisasi. Ya, ini aplikasi ini diluncurkan kapan ya Bu Nora ya? Di Januari 2022. Oh, sudah lama ya. Mungkin kampanyenya harus lebih kencang Dan- lagi. Dan sudah bisa diakses oleh kawan-kawan Bawaslu juga Oke. pada saat ini, dan sekarang dalam proses persiapan kawan-kawan partai politik juga kami berikan user untuk memantau data. Tetap dalam proses melindungi hak data pribadi. Data pribadi, Tapi ya. nanti setiap warga bisa mengakses, tetap datanya berbintang. Karena Oke. sekali lagi bahwa data itu adalah data yang harus dilindungi Ya. sesuai dengan undang-undang Kemendagri. Iya. seperti itu. Dan data kita juga dijamin ya Bu ya di situ dijamin ya, enggak? kerahasiaan datanya, karena yang kita buka itu bukan data keseluruhan. Benar. Nanti tetap 6 di akhir itu berbintang. Nicknya. Nicknya berbintang. berbintang ya. Iya. Jadi Artinya kan gitu. bukan data utuh yang Bukan kita data utuh tampilkan. ya. Seperti itu. Hanya saja memang mungkin rekap penuhnya misalnya kita ingin melihat data kumulatif realnya, ya. data real hingga per TPS itu Ya Bu. data angka yang Data real. angka. Ya, yang data mutakhir, data terbaru. Iya. Tetapi jika memang ingin mengecek nih, oleh kawan-kawan Bawaslu dan kawan-kawan partai politik tetap dilindungi. Artinya data yang kita tampilkan itu bukan data utuh. Bukan data utuh. Oke. Baik. Wah, luar biasa nih. Perkara pemutakhiran data ya progresnya udah lewat digitalisasi ya seperti ini, jadi memang tapi meskipun memang apps ini tidak jadi rujukan dalam peraturan PKPU, ada nggak sih Bu tentang ini? Super aplikasi ini sudah diatur dalam surat KPU. Surat KPU ya Bu ya. Belum di PKPU. Iya, tapi belum masuk dalam PKPU. Masuk dalam surat KPU nomor 5 ya kalau saya Nomor tidak salah 5 ya. terakhir itu tentang digitalisasi. Digitalisasi. Seperti itu. Baik. Wah, luar biasa. Jadi memang update real time-nya, jadi kita bisa memantau ya. Iya. Dan ini juga membantu kita nih, jurnalis, kalau mau update juga lebih gampang. Kawan-kawan jurnalis nanti bisa Iya. memastikan bahwa saya sudah terdata di TPS mana. Seperti itu. Atau belum terdata bisa lapor di situ. Baik. Nah, itu tadi tentang masalah pemutakhiran data berkelanjutan yang disampaikan panjang lebar oleh Bu Nora. Hal kedua yang dimention Pak Ketua tadi adalah tentang verifikasi partai politik ya Pak ya. Benar bahwa memang saat ini pendaftaran partai politik dilakukan terpusat di KPU RI. Hanya saja apa sih sebenarnya Pak tugas dari KPU tingkat kabupaten ini untuk dalam tahapan verifikasi partai politik ini? Bagaimana Pak Insinyur Mulyadi Pak? Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi semuanya kita di Kabupaten Timur Tengah ini sudah standby untuk siap melaksanakan tugas karena pendaftaran ini dilakukan di pusat sesuai PKPU 4 tahun 2022. Dalam proses verifikasi ini kita untuk bersiap-siap tatkala KPRI menurunkan data untuk kita lakukan verifikasi, maka kita akan lakukan verifikasi administrasi di tahap awal.
mungkin ada indikasi-indikasi kegandaan keanggotaan partai, ada indikasi belum memenuhi syarat, mungkin ada keanggotaan partainya, atau mungkin kegandaan kepengurusan. Prinsipnya datanya akan dikirim ke kita melalui SIPOL, melalui sistem informasi partai politik. Dan juga pada saat ini kita sudah punya yang namanya helpdesk untuk melayani masyarakat atau pihak-pihak lain yang ingin dibantu berkaitan dengan situasi yang muncul pada saat pendaftaran partai politik ini. Nah, sampai saat ini ada 9 anggota masyarakat yang sudah kami layani yang menyatakan dia terlacak ada di dalam sistem informasi sebagai anggota partai. Sementara dia sendiri tidak mengakui. Sudah ada yang mengadu ya Pak ya? Sudah ada 9 yang kita proses. 10 sebenarnya yang mengadu, tapi yang 1 belum bisa kita proses karena persyaratan administrasinya belum dilengkapi. Jadi untuk memproses itu kita perlu identitas yang lengkap dan kemudian kita juga perlu surat pernyataan resmi dari yang bersangkutan. Jadi tanpa surat pernyataan resmi dari yang bersangkutan yang menyatakan bahwa dia bukan anggota partai politik, ya tentu kita tidak bisa memproses itu. Nah, 9 ini sudah kita proses dan kita sudah upload, kita sampaikan ke KPRI dokumennya, sebab sesuai dengan pasal 140 masyarakat itu di PKP 4 ya, 4 2022, masyarakat boleh mengajukan keberatan ke KPRI langsung, boleh ke KPU provinsi, boleh juga ke KPU kabupaten kota. Nah, dalam hal masyarakat menyampaikan pengaduannya ke kita ke KPU kabupaten, maka kita meneruskannya ke KPRI untuk kemudian KPRI menyampaikan ke partai yang bersangkutan. Jadi sampai sekarang sudah ada 9 yang kita proses dan dokumennya sudah kita upload, sudah kita sampaikan melalui SIPOL. Nah, untuk verifikasi administrasi ini kita masih menunggu karena masih ada informasi terakhir, masih ada yang belum selesai. Proses pendaftaran memang sudah ditutup kemarin tanggal 14 di Jakarta, tapi masih ada beberapa partai yang masih diverifikasi oleh persyaratannya oleh KPRI, sehingga kita masih menunggu data. Tapi kita sudah siapkan tenaga-tenaga yang dibutuhkan ya untuk verifikasi administrasi ini. Nah, nanti setelah ini baru kita masuk ke tahapan verifikasi faktual ya. Nanti di bulan Oktober. Pak Mul, yang diverifikasi nanti hanya partai baru dan partai yang tidak lolos elektoral kemarin ya Pak, atau semuanya Pak? Kalau untuk administrasi semua. Kalau ya, untuk faktual cuma ya, partai yang tidak masuk parliamentary threshold. Iya. Jadi memang aturannya sudah begitu. Jadi kita hanya mengikuti saja, kita laksanakan sesuai aturannya. Nah, dalam proses verifikasi administrasi ini kita tidak ada faktualisasi, tetapi ada yang namanya mungkin klarifikasi. Klarifikasi ya. Ya, klarifikasi. Misalnya ada 1 orang yang atau 2 orang mungkin yang diklaim menjadi pengurus atau anggota di beberapa partai. Ya. Nah, tentu di sini akan diminta kita pakai hukum begini, siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan. Kalau suatu partai mendalilkan dia si A ini adalah pengurus dia harus membuktikan. Nah, kalau 3 partai yang mendalilkan, maka 3 partai ini harus membuktikan. Kalau 3-tiganya bisa membuktikan, maka kami akan melakukan klarifikasi. Oh, begitu. Ya. Tapi kalau cuma 1 yang bisa membuktikan, yang 2 tidak, dari 3 stop. Berarti cuma yang benar cuma 1 itu. Panjang juga ya Pak ya, tentang itu saja ya. Tentang satu hal itu saja tadi ya. Laporan masyarakat di mana dia tercatat di mungkin di beberapa partai politik saja sampai seperti itu tahapannya. Dan hari ini siapa bilang 2024 masih jauh, di tahun 2022 ini aja sudah ada 9 orang yang melapor ya Pak ya. 9 orang yang kita proses, 10 yang melapor, 9 sudah diproses karena sudah memenuhi syarat administrasi untuk diproses. Yang satunya ada yang kurang. Kami surat pernyataannya belum kita terima sehingga kita belum bisa memprosesnya ke pusat. 9 udah jalan prosesnya. Sudah jalan ya Pak ya. Baik, sekarang saya ke Pak Meki nih. Tadi kan saya mention bahwa siapa bilang pemilu masih jauh.
Katanya wah masih 2 tahun lagi. Masyarakat framingnya seperti itu ya Pak ya. Nah Pak Meki adalah komisioner ketua divisi sosialisasi partisipasi masyarakat dan SDM. Ya Pak, bagaimana nih proses sosialisasi? Apakah sudah mulai berjalan atau seperti apa Pak Meki untuk event paling akbar ini katanya? Seperti apa Pak di KPU Bengkulu Tengah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners untuk wilayah Bengkulu, Iya. mudah-mudahan sehat dan tetap semangat. Semangat ya. Jadi sesuai dengan PKPU 4 masalah tahapan dan jadwal pemilu untuk 2024 ini, ya Pak, itu kan sudah dirancang, dijadwalkan. Jadi kebetulan untuk di awal-awal ini tahapan sosialisasi ini belum masuk ya Pak belum ya? begitu padat, belum ada acara. Nah, di awal tadi sudah dijelaskan ketua Ibu Nora dengan Pak Haji Mulyadi. Jadi tahapan sosialisasi belum bergulir, belum ya. waktunya bergulir. Jadi, masih menunggu. Jadi itulah yang gini masih berjalan divisi data, divisi teknis. Ya. Setelah kemungkinan begini, setelah deal berapa partai nanti, Baru mulai ya Pak ya. DCT, DCS, DTE, DCT, baru kita bersosialisasi. Iya. Jadi kalau gini ya apa yang mau disosialisasikan? Belum mulai tahapannya. Jumlah partai kan belum tahu gitu nih. Ah, Terus siapapun yang calon nanti kan belum tahu. baik. Jadi, ya, tapi prinsipnya siap, Siap ya. sudah siap untuk melaksanakan setiap tahapan. Iya. Karena divisi-divisi yang lain juga sudah mulai jalan ya. Iya. Iya. Kalau Pak Ketua tadi juga menyatakan sudah siap ya Siap. Pak ya. Pak Ketua. Nah, ini kita bicara tentang kekhasan yang ada di Bengkulu Tengah, Pak. Mungkin kalau perkara-perkara pemilu yang biasa sering dihadapi di Bengkulu Tengah ini Pak, yang biasanya terjadi masalahnya itu seputar apa lah Pak biasanya? Sebenarnya Atau nggak ada masalah? Tidak ada mungkin? masalah. kalau permasalahan terkait masalah pemilu ini sebenarnya hampir setiap daerah itu Sama. memiliki Eh, permasalahan yang sama. iya Pak. Artinya khas di Bengkulu Tengah seperti apa ya sama dengan tempat lain. Sama dengan tempat lain. Namun dari sekian kita melaksanakan tahapan sampai pada akhir tahapan penghitungan, pemungutan, penghitungan dan penetapan hasil pemilu itu biasanya secara umum yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu yang pertama ya terkait kasus-kasus masalah misalnya ketidakpuasan dari peserta pemilu, ya, terhadap apa yang kita lakukan atau hasilnya. Namun alhamdulillah bahkan dari periode yang lalu kalau tidak salah ya, untuk Bengkulu Tengah belum pernah ada permasalahan yang sangat berarti. Sampai ke sengketa nggak Ya. belum pernah ya Pak ya? Terakhir pada 2019 yang lalu Iya, Pak. pemilu serentak, kemudian 2020 pemilihan gubernur. Kita Bengkulu Tengah alhamdulillah tidak ada yang menjadi lokus untuk sengketa. Oke. Kita clear sampai pada saat tahapan tahapan sengketa di MK Di MK. di beberapa daerah. Kami hanya menyiapkan bahan-bahan untuk pihak provinsi melakukan ini, tapi kalau di Bengkulu itu tidak menjadi lokus sengketa. Alhamdulillah clear semua memang selama ini. Itu biasanya memang yang menjadi favorit bagi peserta pemilu untuk melakukan klaim itu terutama dari data biasanya. Dari data, ya. Tapi alhamdulillah kita punya serikandi data yang luar cukup biasa baik. ya. Lihat Dan kerjasama kita secara kolektif juga memang baik, dibantu oleh semua sekretariat yang ada, kemudian badan etok yang ada. Alhamdulillah tidak ada pelanggaran sih terkait data. Terkait data ya Pak ya, clear ya. Baik. Jadi lumayan smooth ini di sini kalau klaim Pak Ketua smooth. Jadi tidak ada permasalahan yang berarti. Ya harapannya juga seperti itu juga ya Pak ya nanti pada Pak Ketua. Ini periode kepengurusan berakhir 2023.
Iya. 2023 ya, Juni 2000 Juni. Juni 2023. Ini semuanya masih satu periode atau? Semua masih satu periode. Oh, jadi berarti masih fight lagi untuk Ya. ke periode berikutnya. Harapannya ya masih ya, masih karena biasanya proses ambil oper dari kepengurusan itu yang agak walaupun ya udah otomatis, tapi kadang ya lebih enak idealnya 2 periode ya Pak ya. Ya. Gitu. Kalau maunya ya Waduh, Rido. Ya, Tribuners, itulah tadi bincang kita bersama 4 komisioner KPU Bengkulu Tengah. Tapi sebelum kita akhiri ini ada kesempatan nih pada Pak Ketua atau Bapak Ibu Komisioner untuk menyampaikan Pak kepada Tribuners sekalian apa yang ingin disampaikan agar pemilu serentak kita ini berjalan dengan lancar dan baik. Silakan Pak. Betul. Terima kasih kepada Tribuners khususnya di Bengkulu dan untuk masyarakat Bengkulu Tengah dalam penyelenggaraan pemilu serentak ini, khususnya di Bengkulu Tengah. Kami berharap kepada seluruh Tribuners dan masyarakat Bengkulu Tengah untuk kita bersama-sama mensukseskan pemilu ini. Ya. Karena hajat besar ini tidak akan bisa berhasil sukses atau dengan baik jika tidak ada partisipasi atau kerjasama yang baik penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, kemudian juga stakeholder yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah dan seluruh masyarakat. Makanya karena pemilu ini penting buat kita semua, ya, artinya hak masyarakat untuk memilih di pemilu ini jangan disia-siakan, karena itu menentukan bagaimana ke depan bangsa dan negara ini dan bagaimana ke depan Kabupaten Bengkulu Tengah. Ya, itu kami berharap untuk dapat berpartisipasi di setiap tahapan sampai kepada pemberian hak suara atau dalam pemilihan nanti. Gitu. Baik, terima kasih Pak Ketua. Tribuners, itu tadi harapan dari KPU Bengkulu Tengah. Pak Ketua bilang ini hajat besar. Hajat besar ini artinya hajat untuk masyarakat dan keterlibatan dari masyarakat. Biasanya di pemilu itu menjadi sangat penting karena sukses tidaknya itu ada pada tingkat partisipasinya ya. Salah satu variabel sukses tidaknya agenda pemilihan atau pemilu itu adalah tingkat partisipasi. Terima kasih Pak Ketua. Baik, ada tambahan lagi Bapak Ibu Komisioner? sedikit mungkin. Silakan Pak Medi, silakan Pak Medi. Jadi apa jenisnya, apakah himbauan apa ini kan khusus untuk masyarakat Bengkulu Tengah, umumnya untuk Provinsi Bengkulu. Jadi sesuai dengan tahapan yang sedang berjalan ini kan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik. Jadi dihimbau diberitahukan kepada masyarakat Bengkulu Tengah supaya berperan aktif dalam proses ini, jangan sampai untuk waktu-waktu ke depan terjadi lagi yang namanya korban. Saya tidak pernah masuk partai, kenapa saya ada di sini? Kenapa ada di sini? Nanti pas libur ikut ini waktu mau seleksi ada hoax. Nanti ada yang ngadu ke sini, ada ke sini. Sedangkan tahapan ini tidak dijaga. Jadi pastikan betul kalau memang masyarakat itu mendukung salah satu partai, ya katakan iya, kalau tidak di sini peran aktifnya supaya jangan nanti kalau setelah ketok palu itu tidak bisa bergerak lagi. Di bulan Desember kan ketok palu, itu tidak bergerak lagi. Ya itu saja mungkin sebagai tambahan. Mudah-mudahan ya sesuai dengan harapan acara ini nanti sukses dan mendapat hasil yang memuaskan. Terima kasih Pak Meki. Pak Mulyadi, Bu Nora, ada tambahan? Saya nambahkan sedikit, jadi silakan para Tribuners cek sendiri di info pemilu KPU.go.id. Silakan cek di sana, masukkan nicknya, cek sendiri Anda terdaftar di partai politik atau tidak. Untuk partai politik di situ ya? Iya, cek sendiri. Silakan
Kalau Anda berada di wilayah KPU Kabupaten Bengkulu Tengah mau mengajukan keberatan, silahkan datang ke kami. Dan itu diberi peluang sekarang dalam regulasi sesuai pasal 140 PKPU 4 tahun 2022. Jadi kalau Anda tidak mengajukan keberatan, berarti Anda setuju sah sebagai anggota partai politik. Silakan cek sendiri, kami tidak melakukan pengecekan terhadap seluruh orang, dan kami tidak juga tahu siapa yang benar-benar anggota partai, yang mana yang bukan. Hanya Anda sendiri yang tahu Anda anggota partai atau bukan. Silakan Anda periksa sendiri. Kalau tidak bisa, silakan datang ke sini juga, kami bisa bantu untuk membantu mengeceknya keberadaan Anda di partai politik. Saya kira itu penting bagi masyarakat untuk tahu supaya pemilu ini juga lebih bersih, lebih berhasil, sukses, karena kesuksesan pemilu ini bukan cuma tergantung KPU, tapi tentu keterlibatan semua pihak dan masyarakat banyak. Saya kira itu saja yang penting saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Mul. Bu Nora, cukup? Baik, Tribuners, itu tadi yang di-highlight dari para komisioner. Pertama, untuk perkara tentang data kita, itu bisa mengecek di aplikasi Lindungi Hakmu yang bisa diunduh di Play Store. Kemudian tentang apakah kita dicatut atau kemudian nama kita ada di partai politik, itu bisa mengeceknya seperti kata Pak Mulyadi di pemilu.go.id. Info.pemilu.go.id. Baik. Jadi karena datanya begitu banyak, yang memang butuh peran aktif dari kita sendiri untuk melihat dan memverifikasi secara sendiri. Yang disampaikan Pak Ketua tadi bahwa jangan lupa Pak Ketua dan Pak Meki tadi menyebut bahwa keterlibatan masyarakat sangat penting dalam untuk mengukur sukses tidaknya event akbar pemilu serentak 2024. Itu tadi obrolan kita bersama Komisioner KPU Bengkulu Tengah, luar biasa. Terima kasih, sampai ketemu pada program Rumah Politik selanjutnya. Saya Prawira Maulana, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan diputus dulu ya.